Julukan King Phoenix memang bukan hanya nama atau lelucon belaka guys. Sebutan ini menurut saya memang pas buat Infinix sendiri. Terutama di HP terbarunya yaitu Infinix Note 50 Pro yang merupakan salah satu model terbaiknya dalam jajaran produknya. Kombinasi antara harga yang ramah kantong dan spesifikasi yang mumpuni ngejadiin Infinix Note 50 Pro ini sebagai primadona di pasar HP Indonesia. Tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas Infinix Note 50 Pro. Kali ini Infinix Note 50 Pro datang dengan desain yang berbeda dari generasi sebelumnya. Nggak lagi ngandelin desain body curve sebagai nilai jualnya. Tapi sekarang Infinix Note 50 Pro hadir dengan desain lebih kerasa mewahnya dengan penggunaan material metal atau armor alloy metal di bagian framenya. Dan FYI, Infinix Note 50 Pro ini juga jadi HP yang pertama di Note series yang menggunakan material ini. Sedangkan buat back covernya sendiri menggunakan material kaca yang menurut saya ini hal yang jarang ada ya buat HP di kelas harganya yang punya bodi semewah ini. Pindah ke bagian layarnya yang nggak kalah juga menarik. Lagi-lagi Infinix bawa standar baru di kelas HP mid-range. Buat ukurannya layarnya 6,78 inci AMOLED dengan resolusinya Full HD Plus atau 1080 x 2436 pixel. Refresh rate-nya juga ditingkatin jadi 144 Hz yang tentunya hal ini ngebuat pengalaman penggunaan keseluruhan jadi lebih nyaman. Nggak hanya itu, kalau kalian perhatiin, bezelnya tipis dan simetris di sisian kanan kiri dan atas bawah dengan rasio layar ke bodi mencapai 93,4%. Dan perlu saya ingatkan lagi, ini adalah HP dengan harga 2-3 juta aja. Overall, pengalaman menggunakan HP ini dengan jenis panel AMOLED yang cukup cerah bisa ngasilin warna yang kaya. Kedalaman warnanya juga udah 10 bit ya, yang cocok buat aktivitas buat nonton ataupun main game. Peak brightness-nya juga udah cukup tinggi di 1300 nits buat dipakai di luar ruangan, siang hari juga masih nyaman kok, gambar atau tulisan di layar masih kelihatan jelas. Pengalaman visualnya juga makin oke yang didukung dengan audio yang mumpuni pas lagi main game ataupun sekedar lagi nonton streaming favorit. HP ini punya dukungan stereo speaker yang disetel langsung oleh JBL. Sedangkan buat performanya sendiri, Infinix Note 50 Pro ini dibekali dengan prosesor dari MediaTek Helio G100 dengan ROM 256GB dan RAM 8GB yang bisa ditambah juga dengan virtual RAM sebesar 8GB yang ngebuat performa gaming dan multitasking jadi lancar. Ya, sesuai dengan namanya, chipset ini merupakan generasi penerus dari chipset andalan HP 4G ya, yaitu Helio G99. Kalau ditanya perubahannya gimana, sebenarnya nggak terlalu signifikan juga. Performa G100 ini masih mirip-mirip sama G99. Hasil skor benchmarknya juga masih di kisaran 400 ribuan poin, yang selisih lebih besar di angka 20 ribuan lebih tinggi. Tapi overall buat penggunaan sehari-hari kinerjanya udah lancar, buat dipakai main game kekinian dengan settingan tinggi juga masih playable. Ngomongin soal AI-nya, sebagai HP keluaran 2025, menurut saya Infinix Note 50 Pro ini jadi HP dengan fitur AI terbanyak yang ada di kelas dan harganya. Lihat aja nih, ada 12 fitur AI yang siap ngebantu kita dari tugas-tugas rumit dan bisa diselesain dengan sentuhan jari aja. Mulai dari Volex Voice sampai Circle to Search juga ada di sini. Gak hanya itu guys, ada juga yang lebih keren, namanya Bioactive Hello AI Lightning. Fitur ini bisa ngecek kesehatan kamu. Tinggal sentuh sensor yang ada di bagian belakang sini, langsung kelihatan deh detak jantung sama kadar oksigen darah. Keren banget kan, dan ngebantu banget buat kamu yang aktif dan sayang sama kesehatan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kameranya. Kali ini Infinix Note 50 Pro ini hadir dengan lensa kamera yang lebih lengkap. Hanya aja ya memang ada penurunan di resolusi kamera utamanya. Tapi menurut saya hasil dari lensa dengan resolusi 50 megapikselnya ini tetap masih oke kok. Apalagi sekarang hadir dengan lensa 8 megapiksel ultrawide di HP ini cukup worth it. Sedangkan buat kamera depannya masih sama kayak generasi sebelumnya di resolusi 32 megapiksel. Secara keseluruhan menurut saya hasil kamera dari Infinix Note 50 Pro ini udah cukup baik. Soal ketajaman, detail, dan juga dynamic range-nya udah oke. Buat foto-foto di kondisi low light juga nggak masalah. Noise-nya cukup minim dan juga warna dan kecerahannya cukup balance. Sedangkan buat videonya sendiri, baik kamera depan dan juga belakang sama-sama dibekali dengan resolusi mentok di 2K 30 fps. Tapi sayangnya di resolusi ini belum didukung dengan opsi stabilisasi. Buat aktifin stabilisasinya ada di resolusi 1080 pixel 30 fps aja.
Oke, sekarang kita langsung lihat aja hasil foto dan videonya kayak yang berikut ini. Di balik looks-nya yang premium ini, HP ini juga punya peningkatan kapasitas baterai yang lebih besar dari generasi sebelumnya. Sekarang di Infinix Note 50 Pro ini hadir dengan baterai 5200 mAh dan juga punya fitur pengisian daya yang lebih inovatif. Kombinasi ini tentunya menjadikan HP ini sebagai pilihan yang sangat menarik buat penggunanya yang ngebutuhin daya tahan lebih lama. Dengan kapasitas baterai yang ditawarkan, juga didukung dengan fast charging 90 Watt yang bisa keisi dari kondisi HP 0% sampai 100% di kisaran 38 menit aja. Nggak hanya itu, menariknya Infinix Note 50 Pro ini juga udah mendukung pengisian daya cepat nirkabel berbasis magnet yang disebut Mark Charge. Dan kali ini, kecepatan charge-nya udah meningkat dari sebelumnya 20 Watt jadi 30 Watt. Bahkan kalian juga bakal dapetin Mark Charge ini udah di dalam paket penjualannya. Simple, mau ngecharge tinggal ditempelin aja kayak gini, cocok banget buat gaya hidup modern. So, menurut saya Infinix Note 50 Pro ini adalah smartphone yang sangat layak buat dipertimbangin buat kamu yang lagi nyari HP dengan desain yang cakep, performa bisa diandelin, dan tentunya harga yang ditawarkan juga terjangkau. Selain itu, kalau kita lihat lagi dari spesifikasi dan fitur yang dibawanya, HP ini bisa ngasih nilai yang lebih yang nggak bisa ditemuin di HP lain dengan harga yang sama. Sekian untuk video kali ini, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, like dan share juga jika kalian suka dengan video ini. Thanks for watching this video, saya pamit undur diri, have a nice day.